Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi. Wa qala Nu'man ibnu Bashir, sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar yaqul, ala innahu lam yabqa min ad-dunya illa mislu az-zubab yamuru fi jawwiha. Fallaha Allah bi ikhwanikum min ahli al-qubur fa inna a'malakum tu'radu 'alaihim. Wa qala Abu Hurairah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tabdahu mautakum bi sayyiati a'malikum fa innaha tu'radu 'ala awliyaikum min ahlil kubur. Walidzalika qala Abu Darda, Allahumma inni a'udzu bika an a'mala 'amalan ukhzi bihi Abdullah ibn Rawaha wa kana qad mata huwa wa khaluh. Wa su'ila Abdullah ibn Amr ibn al-As an arwahil mu'minin idza matu aynahi, qala hiya fi hawasil tayrin bidin fi zillil arsi wa arwahul kafirin fil ardi sabi'ah ila akhirih. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar, beliau bersabda, ala innahu lam yabqa minad dunya illa mithlu zubab yamurru fi jawwiha. Allah bi ikhwanikum min ahlil kubur fa inna a'malakum tu'radu alaihim. Artinya, ingatlah, sesungguhnya tidak tersisa dari dunia melainkan seperti lalat yang hilir mudik di udaranya. Artinya dunia ini sudah lebih banyak yang telah lalu umurnya daripada yang tersisa. Bahwa dunia ini sudah melewati lebih daripada separuhnya daripada umur dunia. Yang diumpamakan Nabi seperti lalat yang hilir mudik di udaranya. Maka takutlah terhadap Allah. Takutlah terhadap Allah pada saudara-saudaramu dari penghuni kubur. Karena sesungguhnya amal perbuatanmu itu diperlihatkan kepada mereka. Amal perbuatan kita di alam dunia ini diperlihatkan oleh Allah kepada keluarga kita yang di dalam kubur itu. Sehingga mereka apabila melihat amal perbuatan kita dalam dunia ini baik, istabsyaru, mereka gembira. Mereka gembira, mereka berbangga kepada kawan-kawannya yang di alam kubur sana. Ujarnya, lihat itu amal saudaraku, itu amal anakku baik, lihat itu amal keponakanku bagus. Dia gembira dan berbangga kepada kawan-kawannya daripada ahlil kubur. Jika amal perbuatan kita dalam dunia ini jahat, amal perbuatan kita dalam dunia ini maksiat, maka mereka pun sedih di dalam kubur dan mereka pun merasa malu dengan kawan-kawannya min ahlil kubur bahwa mereka punya keluarga yang banyak maksiat di atas dunia ini.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabdahu mautakum bisayyiati a'malikum fa innaha tu'radu ala awliyaikum min ahlil kubur." Artinya, janganlah kamu membuat malu orang-orang yang meninggal dari kamu dengan kejelikan amal perbuatan. Sangat malu orang tua dikubur kalau anaknya maksiat kepada Allah. Sangat malu ibunya dalam kubur kalau anaknya maksiat kepada Allah. Supan dengan tetangga-tetangga di kubur, supan dengan kawan-kawan di alam arwah sana kalau anak cucunya berbuat maksiat kepada Allah. La tabdahu mautakum bisayyiati a'malikum. Jangan kamu membuat malu orang-orang yang meninggal dari kamu dengan kejelikan amal perbuatan. Karena sesungguhnya amal perbuatan itu diperlihatkan kepada kekasih-kekasihmu dari penghuni kubur. Karena itulah Abu Darda, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu bahwa aku mengerjakan suatu perbuatan yang dapat menghinakan kepada Abdullah bin Rawahah, dan Abdullah bin Rawahah telah meninggal dunia dan ia adalah saudara laki-laki ibunya." Abu Darda ada berisi paman Sidin itu Abdullah bin Rawahah. Ini Abdullah bin Rawahah ini sahabat besar, sahabat yang sangat dimuliakan, dan beliau pun meninggal sebagai syahid di perang Mu'tah, perang yang terjadi di tahun 8 Hijriah di Yordania. Waktu itu Nabi mengirim satu pasukan, Nabi kita mengirim satu pasukan perang untuk berangkat ke sana. Nabi kita berpesan kepada pasukan perang ini bahwa, ujar Nabi, yang memimpin tentara ini adalah yang pertama Zaid bin Harithah. Ini sahabat yang sangat dicintai Rasulullah, yang punya gelar Hibbu Rasulillah, kekasih Rasulullah. Nah, perang ini ujar Nabi dipimpin oleh kekasihku Zaid bin Harithah. Apabila Zaid ini nantinya gugur, terbunuh, maka panglima perang diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi dan sanak Sayyidina Ali. Nah, apabila Ja'far ini nantinya gugur dalam perang itu, maka panglima akan diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah ini. Abdullah bin Rawahah. Lalu Nabi kita menangis sesudah mengucapkan itu. Karena Nabi sudah tahu bahwa perang ini akan memakan korban yang banyak daripada kaum muslimin, terutama tokoh-tokohnya, tokoh sahabat-sahabat besar, Zaid bin Harithah, Ja'far sepupu Nabi, Abdullah bin Rawahah. Nah, kalau Abdullah bin Rawahah ini nanti gugur dalam perang itu, kata Rasulullah, maka akan datang asadun min asadillah, akan datang serigala Allah, atau ada yang mengatakan Saifullah, pedang Allah, dialah Khalid bin Walid. Nah, di tangan inilah nanti kaum muslimin menang dalam peperangan itu. Nah, jadi perang ini berangkat sampai di sana berperang. Ternyata memang apa yang disampaikan oleh Nabi, Zaid bin Harithah gugur, dibunuh oleh orang kafir, kemudian pemimpin diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib, gugur juga, diganti oleh Abdullah bin Rawahah, ini gugur juga. Hanyar panglima diambil alih oleh Khalid bin Walid. Nah, hanyar kaum muslimin menang dalam perang itu. Nah, jadi Abdullah bin Rawahah ini sahabat yang besar sekaligus sebagai seorang yang mati syahid. Ada berisi kemanakan ngarannya Abu Darda.
Nah, Abu Darda ini berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada memperbuat suatu perbuatan yang membuat malu pamanku Abdullah bin Rawaha. Nah, kan kayaknya kalau ini berbuat maksiat Abi Darda nih, Abi Darda berbuat maksiat dalam dunia, maka paman ada orang hebat di sana dipermalukan. Nah, gawian kemana kan ijamna Abu Darda. Nah, kan malu jadinya Abdullah bin Rawaha kalau punya kemanakan yang berbuat maksiat di alam dunia ini. Nah, jadi Abu Darda minta perlindungan kepada Allah agar jangan sampai berbuat kemaksiatan yang membuat malu paman beliau sebagai orang besar Zaid bin Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu tadi.